Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Pasti luar biasa. Sudah lama ya Pak Adi sepertinya kita tidak bertemu. Di ibadah virtual. Nah, maksudnya seperti itu Pak Adi. Iya. Baik Bu Yuli, pada pagi hari ini kita akan mulai lagi ibadah virtual di SD Kopi Gondolayu. Walaupun kondisi kita seperti ini, tapi tetap dengan semangat kita akan mengikuti ibadah mingguan SD Kopi Gondolayu. Ya Pak Adi. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita di hari ini, mari anak-anak kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa. Mari Pak Adi kita mulai dalam doa. Baik anak-anak, sebelum kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kita akan siapkan hati pikiran kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kau sertai kami, Kau sertai hari-hari kami, Kau berikan nafas kehidupan untuk kami sehingga kami boleh sehat dan selamat hingga pada saat ini. Tuhan, pada hari ini kami akan memulai ibadah mingguan kita secara virtual. Tuhan berkati kami, Tuhan siapkan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Kami serahkan seutuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, kita sudah berdoa, berarti kita sudah siap Pak untuk mulai ibadah kita. Tentunya Billy, kita harus siap, kita harus semangat. Bukan hanya pada saat ibadah, setiap hari untuk mengikuti aktivitas kita belajar, baik dari rumah maupun dimanapun anak-anak berada, kita harus tetap semangat, harus tetap penuh dengan sukacita, dan tentu saja kita harus rajin berdoa. Benar Pak Adi. Nah anak-anak, untuk menambah sukacita dan semangat kita dalam ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Ku kasih engkau dengan kasih Yesus. Pasti sudah hafal ya. Mari kita bangkit berdiri. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan.
yang akan disampaikan oleh Ibu Yuni. Tapi sebelum kita mulai atau sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan memuji nama Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. firman Tuhan pada hari ini, mari bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap hari pemberian-Mu
hingga di hari ini Engkau izinkan kami untuk bersama-sama beribadah virtual di hari ini. Bapa, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir dalam hati dan pikiran kamu pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, untuk renungan kita di hari ini kita akan ambil dari bacaan Amsal 6 ayatnya yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ibu akan bacakan sekali lagi ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Anak-anak, untuk renungan firman Tuhan di hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dari semut. Kalau tadi di Amsal kita sudah membaca, kita harus belajar dari semut. Dan di hari ini di renungan kita kali ini kita akan belajar dari semut dan belalang yang meskipun kecil tapi semut selalu bekerja keras dan selalu berusaha keras. Mari anak-anak kita lihat, kita saksikan cerita si semut dan belalang di hari ini untuk bersama-sama kita renungkan. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, ku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu, kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama, bersenang-senanglah, nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat.
Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. La la la. Aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku dan aku tak tahu lagi kata-katanya. La, 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 Saat la, itu, la, seekor la, tupai la, mengeluarkan la, kepalanya la, dari la, pohon. la. Cukup, cukup. Tolong hentikan. Pergi dan bernyanyilah di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan, perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya. Dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang.
Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan. Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia. Anak-anak, dari cerita yang barusan kita lihat dan kita saksikan, kita bisa belajar dari si semut yang meskipun kecil dan rapuh, tapi tetap mau berusaha dan bekerja keras. Nah, anak-anak pasti pernah mendengar nyanyian si semut yang kecil. Yuk kita nyanyikan lagu itu secara bersama-sama. Si semut yang kecil buat apa ke kampung waktu musim panas kumpul rezeki. Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya makin teguhlah. Kita nyanyikan ulang. Si semut yang kecil buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki. Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya makin teguhlah. Anak-anak, untuk menutup renungan kita di hari ini dan sekaligus menutup ibadah kita pada hari ini, mari bersama-sama kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Kami diajarkan lagi untuk tetap berperilaku rajin, untuk tetap mau bekerja keras dan tetap mau untuk berusaha. Bapak, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang meskipun kami saat ini belajar di rumah, ajarlah kami untuk senantiasa rajin, senantiasa bekerja keras dan berusaha yang terbaik untuk diri kami, untuk sesama kami, maupun untuk keluarga kami. Dan sebentar lagi Bapak, kami akan menutup ibadah kami. Biarlah apa yang boleh kami peroleh dalam ibadah ini Engkau saja yang menyertai, dan biarlah berkat penyertaan-Mu saja yang kami terima dan kami rasakan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, agar tidak menutup pintu berkat yang dari Engkau saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.